Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Ya, kali ini kita akan bahas sebuah produk dari DCK, yang dimana produknya adalah rotary hammer. Ya, untuk rotary hammernya ini bisa dikatakan yang ukuran sedang ya. Untuk impactnya itu ya 2,8 joule, saya lihat di spesifikasinya. Ya, bisa dikatakan ini tuh untuk pekerjaan menengah ke ringan ya. Ya, untuk tukang-tukang bangunan, untuk teknisi AC, ini sepertinya cocok sekali. Oke lah, untuk harganya sendiri ini bisa dikatakan untuk kelas brand global ya. Ini harganya di bawah sejuta, lebih tepatnya 950 saya lihat di official store-nya. Ya, bisa dikatakan untuk sebuah brand global itu tuh sangat menarik sekali ya. Oke lah, kalau gitu seperti apa produknya, kira-kira mantap atau tidak, langsung aja kita bahas. Ya, untuk kopernya sendiri DCK bisa dikatakan mantap ya. Dari beberapa produk yang kita review ya, rata-rata dapat yang model seperti ini, kokoh, dia warna merah, ada brandnya ya, emboss gitu DCK. Dan ya, di bagian samping di sini ada beberapa keterangan-keterangannya. Kalau kita perhatikan di situ ada tipenya ya, DCK KZC05-26B hammer drill. Dan ya, di situ juga ada beberapa keterangan. Untuk rate power inputnya dia di 800 watt ya, dan untuk download speednya dia di 1200 rpm. Dan untuk sekelas rotary hammer 1200 rpm itu bisa dikatakan udah cukup kenceng ya, rata-rata di 1000 aja. Dan max drilling capacity-nya dia di 26 mm, dan untuk beratnya itu di 2,93 kg. Ya, seperti itu aja. Lalu kita cek di bagian sini ada ya, dia itu tentunya udah terregistrasi K3L ya. Oke, langsung aja kita cek. Ya, yang pertama tentunya kita mendapatkan kartu garansi DCK Power Tools. Ya, seperti ini ya. Untuk form A-nya dia itu gratis suku cadang selama 3 bulan pertama, dan form B-nya itu diskon 25% suku cadang selama 2 tahun. Dan untuk service centernya ini udah cukup banyak ya. Oke, seperti itu. Ini syarat garansinya, teman-teman di pause aja videonya kalau mau dibaca. Oh ya, mulai saat ini untuk menyelesaikan proses registrasi garansinya, Anda bisa scan QR code berikut ini ya. Isi beberapa data dan di sana Anda akan diminta untuk mengupload kartu garansi fisiknya. Jadi nggak perlu lagi kirim kartu garansi fisiknya, cukup secara online saja. Oke, saya kesampingkan. Selanjutnya kita mendapatkan ya, ini tuh adalah buku petunjuk manual ya, operation instruction, dan ini kita udah mendapatkan bonus cadangan untuk karbon brushnya seperti itu. Oke, kita ketepikan. Dan selanjutnya di sini ada unitnya. Untuk unitnya sendiri ya kita bahas di akhir ya. Kita lihat dulu untuk mata bornya. Nah, kita udah mendapatkan 3 pieces mata bor ya, seperti ini. Untuk ukurannya 8x160 ya, 8 mili. Yang ini 6 dan yang ini 10 ya. Untuk mata bornya sendiri dia itu menggunakan SDS plus ya, soketnya seperti ini. Oke, kita ketepukan. Nah, selanjutnya ini tuh adalah untuk pembatas kedalaman ya, untuk stoppernya. Jadi kita mau berapa senti bisa kita batasi. Ini kita pasangkan ke samping body boardnya. Oke, untuk boxnya saya ketepikan dulu. Ya, langsung kita lihat ke unit utamanya ya. Oke ya, seperti ini untuk produknya. Ya, salah satu yang saya suka dari DCK itu adalah warnanya ya. Warnanya itu bisa dikatakan ya suka aja gitu, merah. Ya, oke lah, kalau gitu kita lihat untuk spesifikasinya dulu. Untuk spesifikasinya di sini bisa kita lihat tertera ada tipenya ya, KZC05-26B hammer drill DCK. Ya, dia di sini sebut hammer drill ya, bukan rotary hammer. Ya, sebenarnya sama aja. Dan ya, di situ spesifikasinya 800 watt, untuk RPM-nya di 0 sampai 1200 RPM, dan kapasitas pengeborannya itu 26 mili itu untuk beton ya, dan dia udah K3L. Ya, selanjutnya rotary hammer itu dia punya 3 mode ya, dan ya tadi saya sempat sebutkan di awal ya, untuk pekerjaan yang menengah ke ringan ya. Ya, di sini udah tertera peruntukannya itu beserta kapasitas pengeborannya. Mungkin teman-teman bisa
bayangkan apakah sesuai atau tidak dengan pekerjaan teman-teman. Ya, yang pertama itu untuk mode rotary hammernya ya, ngebor sekaligus dengan impactnya. Itu kalau ke beton dia diameter 4-26 mm ya maksimal, itu menggunakan SDS Plus juga. Dan kalau dia ke bata merah atau ke tembok, itu kalau kita menggunakan core drill itu bisa dari 4-68 mm yang menggunakan soket SDS Plus juga. Kalau ke besi itu nggak bisa ya pakai mode rotary hammer, dan ke kayu juga nggak bisa. Dan selanjutnya untuk pengeboran biasa tanpa hammer, itu untuk tembok ataupun beton tidak disarankan. Untuk ke besi itu bisa maksimal sampai 13 mili, dan ke kayu bisa sampai 30 mm. Dan untuk mode boboknya itu tanpa bor ya, itu dia menggunakan SDS Plus. Ya terserah mau pakai yang berapa, dan itu hanya bisa untuk ke beton aja atau ke tembok. Ya mungkin banyak dari teman-teman yang bertanya-tanya ya, Bang, kan itu untuk mata bornya jenis SDS, apa bisa dipakaikan untuk bor ke kayu atau besi? Ya sebenarnya dia bisa, tapi kita harus pakai SDS adapter seperti ini ya. Jadi dia itu untuk soketnya ya SDS Plus seperti ini. Tapi dia yang membedakan itu untuk ujungnya dia seperti mata bor biasa ya. Jadi ini bisa kita pakaikan mata bor yang umum. Jadi cara masukinnya juga sama aja seperti SDS Plus pada umumnya. Tinggal kita colokkan seperti ini aja. Nah seperti ini ya. Jadi ini kita bisa pasangkan untuk jenis-jenis mata bor lainnya. Ya selanjutnya kita bahas untuk fitur-fitur ya. Untuk fitur-fiturnya sendiri ya, untuk jenis mata bornya tentunya dia menggunakan SDS Plus seperti ini. Cara pasangnya ya kita tinggal colokkan aja seperti tadi. Untuk melepasnya kita tinggal tarik aja ini ke belakang, maka dia akan lepas dengan sendirinya. Nah selanjutnya untuk di bagian handle-nya, dia posisinya bisa kita putar-putar seperti ini ya, mau ke arah mana itu terserah. Dan ya di samping itu dia di bagian sini ada slot untuk meletakkan pembatas kedalamannya. Ini bahannya juga udah dari metal ya, biasanya cuma dari plastik aja. Dan kita masukkan seperti ini bisa kita kunci. Jadi ini sebagai pembatas kedalaman biar nggak kedalaman gitu, mau berapa senti bisa kita ukur dari sininya. Oke, selanjutnya kalau kita perhatikan untuk mode-modenya ya, untuk mode-modenya sendiri seperti biasa rotary hammer pada umumnya. Untuk yang mode paling depan ini dia pengeboran tanpa impact, biasanya dipakai untuk ke kayu ataupun ke besi. Dan selanjutnya kalau kita lihat untuk yang atas, nah ini kita tinggal putar seperti ini. Nah ini tuh adalah mode hammer drillnya. Jadi rotary hammernya itu bekerja ya, dia ngebor sekaligus memukul, biasanya untuk ke beton ataupun untuk ke tembok seperti itu. Dan selanjutnya ini untuk mode merubah arah. Jadi kita arahkan ke sini, itu mata boboknya biasanya kita pakai yang pipi kan, arahnya mau vertikal ataupun horizontal itu biasanya belum pas ya. Jadi bisa kita putar langsung ataupun bisa kita nyalakan mesinnya, nanti dia akan mutar secara perlahan. Dan selanjutnya di sini ada mode boboknya. Ini yang gambar palu ya, atau hammer, dan ya seperti ini posisinya. Nah selanjutnya kita lihat untuk triggernya. Nah untuk triggernya sendiri umum ya, ini udah cukup lebar dan smooth. Lalu di sini ada locknya, jadi kalau kita mau nyalakan terus menerus tinggal kita tekan seperti ini maka dia akan ngelock, dia akan nyala terus menerus. Dan kalau mau kita unlock tinggal kita pencet lagi. Dan lalu itu ada forward and reverse ya, itu mau arah kanan ataupun kiri tinggal kita arahkan ke sini aja. Nah selanjutnya untuk build quality-nya sendiri ini tuh bisa saya katakan udah oke ya, sekelas brand global gitu loh. Ya yang saya suka untuk handle-nya, dia ini udah dilapisi dengan karet ya, udah soft grip gitu. Jadi untuk memegangnya itu tuh enak sekali, nyaman. Ditambah lagi untuk handle utamanya juga ini tuh udah ada rubber karetnya. Ya jadi untuk feels-nya itu memegangnya itu nyaman sekali ya, enak gitu. Ya selanjutnya kita akan tes cek dayanya ya tanpa beban, dan sekaligus nanti akan kita cek RPM-nya, realnya di berapa. Ya 400 watt ya, itu tanpa beban. Sekarang kita cek untuk RPM-nya. Ya tembus di 1180-an ya, bisa dikatakan udah cukup kenceng untuk sebuah rotary hammer. Dan bisa dikatakan itu udah real ya speknya dengan yang tertera di unitnya. Di sini 1200.
Ya, oke lah kalau gitu langsung aja kita tes, kita uji seperti apa performanya. Nanti selain ke beton, ke tembok, mungkin kita coba juga ke besi ya, menggunakan SDS adapter. Kita gunakan motherboard kapasitas maksimalnya di 13 mili. Kira-kira seperti apa? Oke, kalau gitu langsung aja kita cobain. Ya, sekarang saya akan cobain ngebor plat 6 mili ya. Ini saya pakai SDS adaptornya. Ini kita nanti akan cobain menggunakan motherboard kapasitas maksimal 13 mili. Tapi sekarang kita pancing dulu menggunakan motherboard kecil ya, yang 5 mili. Kita coba aja seperti apa hasilnya. Ya, bisa dibilang mudah ya. Tenaganya oke nih. Ya, sekarang kita akan cobain hammer drillnya ya. Ini kita coba ngebobok atau ngebor dulu ya, ngebor beton K300. Ini saya pakai mata bor dari DCK SDS Plus hammer drill bit. Ini ukurannya 20 mili ya. Oke, untuk modenya kita pakai yang hammer drill ke atas seperti ini ya. Oke, kita coba seperti apa tumbukannya. Kita tes 1, 2. Dahsyat sekali impactnya. Kita coba lagi ya. Ya, di sini tadi katanya kapasitas maksimalnya di 25 mili ya. Pantesan dikasih 20 mili itu enteng-enteng aja gitu. Ya, sekarang kita akan cobain menggunakan pahat runcing ya. Kita akan cobain mode boboknya. Ya, untuk modenya kita ganti ke hammer ya, atau ke bobok. Dia tanpa putaran.
K300 sudah kayak kerupuk ya. Mantap. Ya, sekarang saya mau tes untuk suhunya ya. Kalau kita coba di bagian angkernya atau armature-nya, itu tuh masih normal ya. 41 bisa dikatakan dalam kategori dingin. Untuk gearboxnya di 41 juga. Dan sebelah sini di 46. Nah, di sini dia ya. Oke, untuk suhu ini tuh di bawah 50 dan dalam batas kewajaran ya, normal sekali. Mantap. Ya oke, itu tadi dari hasil uji cobanya. Secara kinerja menurut saya ini tuh mantap ya. Ya, yang saya suka yang pertama itu adalah ya feels-nya itu berasa nyaman ya, bisa saya katakan ya, mungkin karena dia udah dilapisi dengan rubber karet untuk handle-nya ya, baik yang handle depan maupun yang belakang seperti yang saya katakan di awal. Jadi untuk memegangnya itu dia ngegrip sekali dan enak gitu. Dan selanjutnya yang saya suka adalah ini ya, untuk kabelnya ini tuh panjang sekali, 3 meter panjangnya. Biasanya kalau kita beli paling panjang itu 2 meter ya, atau 1,5 meter. Ini paling panjang menurut saya, mantap. Dan ya selanjutnya apalagi ya, secara kinerja oke. Dan ya kalau saya bandingkan dengan harga ya, ini tuh dibanderol di harga di bawah 1 juta atau 900 ribuan. Menurut saya sih ya udah worth it sekali ya dengan apa yang kita dapatkan. Ya, satu tambahan lagi, untuk spare part seperti armature dan stator DCK tipe ini tuh sama persis atau kompatibel dengan brand Bosch tipe GBH2 strip 26 DRE. Jadi untuk spare partnya ya no worry lah. Jadi nggak perlu takut nggak ada spare partnya. Dan dari DCK-nya sendiri juga sudah menyediakan spare partnya tentunya. Ya, mungkin itu aja sih kesimpulan dari saya. Mungkin bisa menjadi gambaran buat teman-teman yang lagi mencari rotary hammer. Dan ya, semoga video ini bermanfaat. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.